Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan, nama saya Rika Awalia Wulandari dari kelas A1 Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi semester 3. Nah, di sini saya adalah bagian dari tim Fortune Snack. Saya akan ditemani oleh dua teman saya yang ikut tampil dalam pembuatan video ini. Nah, mereka akan tampil di video selanjutnya. Untuk tahu siapa saja sih anggota dari Fortune Snack ini, nah, simak terus ya videonya sampai beres. Oke teman-teman, video ini saya tujukan untuk mengikuti sebuah perlombaan yang diselenggarakan oleh Hima Proxy. Kami di sini akan membuat sebuah produk makanan ringan atau snack yaitu keripik basreng. Penasaran kan bagaimana cara buatnya? Yuk kita langsung move ke video selanjutnya. Kita langsung saja ya ke bahannya. Bahan baku dari pembuatan keripik basreng itu sendiri adalah basreng. Di sini saya menggunakan basreng putih ya. Kemudian bahan penolong yang saya gunakan dalam membuat keripik basreng ini adalah bumbu-bumbu. Yang pertama ada bumbu balado. Yang kedua ada bumbu cabai kering, dan yang terakhir ada penyedap rasa. Nah, bahan-bahan ini dapat teman-teman jumpai di pasar terdekat. Setelah bahan-bahannya disiapkan, kita langsung saja ke proses pembuatannya ya. Nah, yang pertama, potong basreng sesuai dengan selera kalian. Ini saya sudah menyiapkan talenan dan juga pisau untuk memotong basreng ini. A few moments later. Nah, setelah basreng ini dipotong semuanya, selanjutnya proses penggorengan. Nah, oke teman-teman, sekarang kita masuk ke proses penggorengan ya. Pertama, masukkan minyak ke dalam wajan. Kemudian nyalakan kompornya. Api sedang ya teman-teman. Setelah apinya panas, barulah kita masukkan basreng ini ya. Sedikit demi sedikit ya teman-teman. Diaduk sekali ya supaya matangnya merata. Nah, setelah kering seperti ini ya teman-teman, kemudian diangkat dan ditiriskan. Setelah basreng ini beres digoreng, selanjutnya kita masuk ke proses pembumbuan ya. Nah, di sini saya pertama-tama tuangkan dulu minyak goreng sedikitnya. Kemudian nyalakan kompornya, api sedang ya teman-teman. Nah, kemudian masukkan cabai garing ini dalam wajan atau teflon. Semuanya ya teman-teman. Terus bumbu baladonya. Kemudian aduk hingga rata. Nah, setelah tercium harum, kemudian masukkan basreng ke dalam bumbu-bumbu. Sekarang saya akan memberikan bumbu kepada basreng yang original ini ya. Saya menggunakan bumbu penyedap rasa sisa tadi ya. Nah, di sini saya menggunakan stand pouch untuk packingnya ya, untuk kemasannya. Nah, pertama ini Nah, satu pouch keripik basreng ini dibanderol dengan harga Rp5.000 atau goceng ya teman-teman. Baik teman-teman, setelah ini akan ada teman saya yaitu saudari Fani Mutiara yang akan menjelaskan mengenai persamaan akuntansi hingga harga pokok penjualan. Nah, setelah itu akan dilanjut oleh saudara Asep Abidin yang akan menjelaskan mengenai analisis SWOT dan segmentasi pasar dari keripik basreng ini. Mari kita simak video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fani Mutiara Zahara dari kelas A1 Prodi Manajemen semester 3. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya di sini akan menjelaskan mengenai persamaan akuntansi, harga pokok produk, dan harga pokok penjualan.
Pada tanggal 17 November 2021, Arifah memulai sebuah usaha yang akan dikenal sebagai Fortune Snack. Tahap awal dalam rencana bisnis ini adalah membuat produk snack atau makanan ringan, yaitu keripik basreng sehah. Arifah memperkirakan tahap awal bisnisnya akan berjalan selama 2 minggu atau 1 bulan sebagai tes pasar. Pada tanggal 21 November 2021, Arifah mengelola produknya dengan modal awal sebesar 25.000. Pada tanggal 22 November 2021, Arifah membeli bahan baku produksi basreng, 2 bungkus, dan harga 10.000. Pada tanggal 23 November 2021, Arifah membeli bahan penolong dengan rincian sebagai berikut. Bubuk cabai kering dengan harga 2.500, bubuk pedas Aida dan harga 2.000, bubuk balado dan harga 2.000, masako 2 picis dan harga 1.000, minyak 250 ml dan harga 5.000. Dan pada tanggal 25 November 2021, Arifah membayar biaya tenaga kerja sebesar 2.500. Persamaan akuntansinya di sini adalah Arifah menanamkan modal sehingga kas bertambah sebesar 25.000. Dan modal juga bertambah 25.000. Pada tanggal 22 November, Arifah membeli bahan baku sebesar 10.000 sehingga kas berkurang 10.000. Tetapi bahan baku bertambah sehingga perlengkapan atau bahan baku di sini bertambah. Sisa saldo pada tanggal 22 November adalah sebesar 15.000. Selanjutnya, pada tanggal 23 November 2021, Arifah membeli bahan penolong sebanyak 12.500, sehingga mengurangi kas sebanyak 12.500, tetapi menambah bahan baku atau perlengkapan sebanyak 12.500. Sehingga sisa saldo pada tanggal 23 November adalah 2.500. Selanjutnya, pada tanggal 25 November 2021, Arifah membayar tenaga kerja sebesar 2.500, sehingga dalam kas berkurang 2.500. Tetapi beban expense juga bertambah 2.500. Total biaya untuk bahan modal adalah 25.000. Dan untuk kapital adalah 25.000. Selanjutnya, untuk harga pokok produk. Pada bulan November, Arifah memperoleh 8 produk jadi dengan rincian biaya bahan baku sebagai berikut. Untuk menghitung harga pokok produksi, rumusnya adalah harga pokok produksi sama dengan biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik. Biaya produk adalah 10.000, biaya tenaga kerja 2.500, dan biaya overhead pabrik atau biaya bahan penolong seluruhannya adalah 12.500. Sehingga biaya harga pokok produksi adalah 25.000. Selanjutnya, untuk menentukan harga pokok produk per unit, rumusnya adalah harga pokok produk per unit sama dengan biaya produksi dibagi jumlah produk jadi. Biaya produksi adalah 25.000 dibagi dengan jumlah produk jadi yaitu 8, sehingga harga produk per unit adalah 3.125. Selanjutnya, untuk harga pokok penjualan, untuk menentukan harga jual produk atau harga pokok penjualan, terlebih dahulu ditentukan margin keuntungan. Untuk mencari tahu margin keuntungan, diperoleh rumus persentase keseluruhan ditambah persentase keuntungan yang kita inginkan. Persentase keseluruhan adalah 100%. Ditambah dengan persentase keuntungan yang diinginkan adalah 60%. Sehingga margin keuntungan seluruhnya adalah 160%.
Selanjutnya, untuk harga jual produk, dengan rumus harga pokok produk dikali margin keuntungan. Harga pokok produk tadi adalah 3.125 dikali persentase 160%, sehingga akan menghasilkan harga jual produk sebesar Rp5.000. Itulah harga jual produk atau harga pokok penjualan. Demikian penjelasan mengenai persamaan akuntansi, harga pokok produk dan harga pokok penjualan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Selanjutnya, ada teman saya yang akan menjelaskan segmentasi pasar dan analisis SWOT yang akan dijelaskan oleh Asep Abidin. Kepada Asep Abidin, saya persilahkan. Oke teman-teman, perkenalkan saya Asep Abidin dari kelas A1 Manajemen semester 3. Seperti yang sudah teman-teman saya sebutkan tadi, di video ini saya akan menjelaskan mengenai analisis SWOT dan segmentasi pasar dari produk yang kami buat. Kita bahas analisis SWOT terlebih dahulu. Yang pertama itu strength atau kekuatan. Pertama, harga terjangkau. Produk yang kelompok kami buat harganya sangat terjangkau, bisa menjangkau pasar yang luas. Kekuatan yang kedua yaitu bahan baku yang mudah didapatkan. Bahan baku basreng banyak dijual di pasar-pasar tradisional. Lalu kekuatan yang ketiga yaitu biaya produksi dan modal yang rendah, sehingga cocok untuk kami yang minim modal. Lalu kekuatan yang terakhir dari produk kami yaitu proses produksi yang mudah. Membuat basreng tidak sulit jika kita hanya mengolah bahan bakunya saja. Lalu lanjut ke kelemahan atau weakness. Yang pertama, produk akan menimbulkan bau tidak sedap jika sudah lama, karena basreng bukan termasuk makanan yang tahan lama. Kelemahan yang kedua, yaitu proses produksi memakan waktu yang lama, apalagi jika diproduksi langsung ketika ada pesanan, maka akan terjadi pemborosan waktu. Yang ketiga yaitu kemasan mungkin saja kurang menarik perhatian konsumen. Lalu kelemahan yang terakhir yaitu produk yang tidak tahan lama, karena produk yang kami buat tidak melalui proses pengawetan, sehingga harus disimpan di tempat tertutup. Lanjut ke peluang atau opportunity. Yang pertama, memiliki peminat yang banyak. Makanan ringan berupa basreng memiliki konsumen yang banyak, serta loyal di semua gender, umur, tingkat pendidikan, serta tingkat pendapatan. Peluang yang kedua yaitu lokasi usaha yang strategis. Bisa di rumah, dititipkan ke warung, atau menawarkan via media sosial. Lalu peluang yang terakhir yaitu inovasi terbuka lebar. Produk basreng memiliki pintu yang lebar untuk inovasi, seperti penambahan variasi rasa yang berbeda dengan kompetitor. Lalu lanjut ke ancaman atau threats. Yang pertama, persaingan yang ketat. Pelaku usaha basreng sudah cukup banyak di masyarakat dikarenakan mudahnya dalam produksi basreng dan tidak sulit untuk memasarkan produk. Lalu ancaman yang kedua yaitu membuat konsumen gampang bosan. Produk basreng yang monoton dan rasa yang orisinal bisa membuat orang bosan dalam menikmatinya. Yang terakhir yaitu harga bahan baku yang bisa saja berubah-ubah. Hal ini bisa mempengaruhi laba yang akan didapatkan. Lalu lanjut ke analisis segmentasi pasar. Yang pertama segmentasi demografi dan sosioekonomi. Produk basreng kami dipasarkan pada semua orang yang berada di rentang usia 7 hingga 30 tahun dari semua kalangan dan gender, tanpa membedakan tingkat pendidikan ataupun ekonomi. Yang kedua, segmentasi geografis. Produk yang kelompok kami buat bisa dipasarkan secara online via media sosial, sehingga segmentasi geografisnya akan luas, menyasar konsumen yang berada di wilayah pedesaan atau perkotaan. Lalu yang ketiga, ada segmentasi psikografis. Menargetkan pada orang yang suka sekali ngemil di waktu yang kosong, serta cenderung melakukan pekerjaan ringan sambil menikmati cemilan. Oke teman-teman, itulah hasil analisis SWOT dan segmentasi pasar dari produk kami. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya